Segini penghasilan Just No Limit, calon suami Siska Cole, keponakan orang terkaya ketiga se-Asia. Hubungan Siska Cole dan Just No Limit seolah mendapat restu dari netizen, karena mereka berdua tak hanya sama-sama tajir namun juga seiman. Apalagi, jarak usia mereka juga terbilang ideal, karena Just No Limit berusia 5 tahun lebih dewasa daripada Siska Cole. Tak sedikit netizen yang mendoakan pasangan ini langgeng hingga pernikahan. Siska Cole juga disebut-sebut keponakan dari Ma Huateng, CEO Tencent Holding, perusahaan teknologi asal Cina. Ma Huateng diklaim sebagai orang terkaya ketiga se-Asia, berharta 702 triliun rupiah. Soal kekayaan keluarga Siska Cole ini belum dikonfirmasi kebenarannya. Namun jika dilihat dari gaya hidup Siska Cole yang ia bagikan di TikTok, bisa terlihat jelas jika ia memang lahir di keluarga kaya raya. Sementara itu, Just No Limit memiliki nama asli Tobias Justin. Ia lahir di Jakarta pada 5 Februari 1996. Pria yang akrab disapa Justin ini memiliki adik perempuan Jessica Jen yang juga seorang selebgram. Ia memulai karirnya sebagai gamers profesional ketika bergabung dengan tim Saints Indo. Kala itu ia berfokus pada game Mobile Legends. Namun, Just No Limit tak bertahan lama. Ia memilih mundur dan pindah ke tim EVOS Legends. Kepindahannya itu membuat nama Just No Limit semakin melejit. Popularitasnya semakin melambung saat berhasil mencapai puncak top global Mobile Legends di season 6. Sejak saat itu, Just No Limit menjadi perbincangan di kalangan gamer Indonesia. Tetapi, saat ia berada di puncak popularitas bersama EVOS Legends, dirinya justru memilih keluar pada Oktober 2019. Keputusan tersebut ia ambil lantaran regulasi tentang gaji pro player kala itu belum terlalu menguntungkan. Just No Limit pun fokus menjadi YouTuber gaming khususnya game Mobile Legends. Ia saat ini aktif sebagai YouTuber dengan subscribernya yang mencapai lebih dari 24,5 juta. Dilansir dari Nox Influencer, penghasilan Just No Limit diperkirakan mencapai 326,68 juta rupiah hingga 1,14 miliar rupiah per bulan. Selain karena subscribernya yang mencapai 24,5 juta, ia juga sudah memposting kanalnya sebanyak 1,8 ribu video, dengan total penayangan hingga lebih dari 2,9 miliar kali ditonton. Hal ini tentu cukup berbeda jauh dengan penghasilan Raffi Ahmad di YouTube. Dikutip dari Kompas.com, Raffi Ahmad dalam wawancaranya bersama Luna Maya mengungkapkan penghasilan yang dia dapat dari YouTube masih harus dibagi dengan Nagita Slavina dan operasional tim dari kantornya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.